Anak dan Roh Kudus. Ibadah ini ditahbiskan. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mazmur 145 ayat 1 sampai 9. Puji-pujian dalam ibadah kita. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mengaminkan puji-pujian pada pagi hari ini, kita bersama-sama melakukan Kidung Jemaat 3 ayat 3 dan 4. Marilah kita menghapus segala dosa kita dengan tulus ikhlas dan dengan kerendahan hati. Ya Bapa yang Maha Kasih,
Sebagai umat tebusan-Mu, kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman, supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman, supaya kami mengasihi sesama, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ampunilah kami, dan penuhilah dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengaminkan pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 145 ayat 1 sampai 3. Amanat hidup baru terambil dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8. Dengarkanlah olehmu firman Allah,
sebagai amanat hidup baru. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi, jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersama-sama akan mengaminkan amanat hidup baru dengan menyanyikan NKB 68 ayat 1 sampai 3. Roti
Bapak Ibu sidang jemaat yang berkati Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan syukur dan perlu kami informasikan hari ini kita bersama-sama ada waskom kasih untuk bantuan beasiswa bagi anak-anak anggota jemaat di Order. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita bersama-sama melakukan NKB 69 ayat 1 sampai 4. Namanya
akan mengikrarkan pengakuan umat Kristen berdasarkan pengakuan umat Rasulin. Masing-masing kita dengan berkata sebagai berikut: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami hendak membuka Alkitab dan kami hendak membaca dan mendengar apa yang hendak Engkau katakan kepada kami, baik dalam pembacaan Alkitab maupun perenungannya. Hari itu kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya rohmu yang turut bekerja di dalam kami akan melengkapi kami dengan kuasa untuk mendengar firman itu, sehingga kami beroleh pengertian yang baik dan kami pun beroleh kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan kami tiap-tiap hari. Karena itu Bapa, kami mohon, hadirlah kiranya dan berfirmanlah. Oleh karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada kebaktian saat ini pertama terambil dari kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kemudian bacaan pelengkap dari Hagai 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 berbunyi sebagai berikut. Seruan untuk bertobat. Dalam bulan ke-8 pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, Tuhan sangat murka terhadap nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang diperingatkan oleh para nabi yang dahulu dengan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, berpaliklah dari tingkah lakumu yang jahat dan perbuatanmu yang busuk,
tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di masa mereka, nenek moyangmu di mana mereka para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah mendatangkan akibat bagi mereka, bagi nenek moyangmu itu? Bukankah mereka bertobat serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud untuk bertindak terhadap kita sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan kita, demikianlah Ia bertindak terhadap kita. Demikian bacaan dari kitab Sakaria, dan kita lanjut pada kitab Nabi. Jadi kita mundur satu kitab. Di Alkitab kita hanya satu lembar saja. Mundur satu lembar. Hagai 1 ayat 1 dan seterusnya. Seruan untuk membangun kembali rumah Tuhan. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada bulan ke-6, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Zakaria kepada Zerubabel bin Shealtiel, kepada kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yosadak bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan? Sekarang beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Kamu menabur banyak tetapi hasilnya sedikit. Kamu makan tetapi tidak kenyang. Kamu minum tetapi tidak puas. Kamu berpakaian tetapi tidak merasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah bait itu. Aku akan berkenan padanya dan dimuliakan, firman Tuhan. Kamu berharap banyak, tetapi lihat hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya pulang, aku meniupnya lenyap. Apa sebabnya? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena baitmu yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Demikianlah pembacaan firman Allah pada kebaktian saat ini. Dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman itu, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Sidang Maha Tuhan. Mengenai Nabi Zakaria kita tidak mengetahui banyak, kecuali apa yang diberitakan yang kita baca dalam kitab ini. Neneknya bernama Ido. Dia adalah seorang kepala suku, seorang kepala kelompok imam yang termasuk rombongan pertama yang kembali dari Babel tahun 537 sebelum Masehi. Jadi Zakaria adalah seorang imam dan seorang nabi.
ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Oleh karena itu dalam ayat tadi dikatakan bin Berkia dan bin Ido. Artinya ia diasuh oleh neneknya yang bernama Ido. Dan neneknya itu yang membawanya pulang ke Yerusalem. Jadi rupanya ayah Zakaria meninggal di tanah pembuangan di Babel. Nama Zakaria artinya Yahweh meninggal. Dan ini nama yang umum di kalangan orang Yahudi. Yahweh meninggal. Mungkin sekali Zakaria kembali dari pembuangan bersama dengan Ido neneknya tahun 35-37 tadi saya sudah sebut. Dan ia dibesarkan di kota Yerusalem. Yang pada waktu itu tembok-tembok Yerusalem masih berupa reruntuhan. Demikian juga dengan bangunan bait Allah masih merupakan puing-puing yang dihancurkan oleh Nebukadnezar Raja Babel. Pada tahun 520 sebelum Masehi, Zakaria ditemani oleh teman sejawatnya yaitu Nabi Hagai yang kita baca tadi. Jadi Nabi Hagai juga muncul pada tahun 520 sebelum Masehi. Dan baik Zakaria maupun Hagai, mereka berusaha membangunkan semangat dari sisa-sisa orang buangan itu yang sudah kembali ke Yerusalem, supaya mereka mulai memperhatikan pembangunan bait Allah. Dan untuk melaksanakan pekerjaan yang besar itu, pekerjaan pembangunan bait Allah, Zakaria dan Hagai menyerukan supaya mereka semua kembali kepada Tuhan Allah, supaya mereka semua mematuhi Allah. Oleh karena kesejahteraan hidup mereka bersumber daripada Allah, bergantung dari apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Saudara yang saya kasih, meresapnya semangat iman dari orang-orang buangan yang sudah kembali itu adalah gejala dari meresapnya hubungan antara umat dengan Allah. Oleh karena bait Allah adalah simbol dari hubungan Allah dengan umatnya. Bagi umat Israel Yehuda, Allah hanya hadir di dalam bait Allah itu. Di bumi ini Allah hanya hadir di dalam bait Allah itu, di mana terdapat peti perjanjian yang berisikan ke-10 firman itu. Karena itu ketika mereka tidak memperhatikan pembangunan bait Allah, itu adalah satu tanda kemerosotan rohani yang sangat dalam. Oleh karena itu Nabi Zakaria mencela mereka dan mengambil contoh dengan nenek moyang mereka yang telah dihukum oleh Allah berulang-ulang kali sampai pada pembuangan ke Babel. Itu oleh karena mereka membelakangi Tuhan Allah. Pembangunan bait Allah memang membutuhkan kesetiaan yang luar biasa. Dan kalau mereka menunda pekerjaan itu,
maka mereka melakukan satu kebodohan. Kebodohan yang sama seperti nenek moyang mereka dahulu kala itu, yang menjadi sebab sehingga mereka dibuat kebangkit selama 70 tahun. Saudara-saudara, kitab Nabi Zakaria 1 ayatnya yang pertama menitik beratkan pada penanggalan di mana Zakaria memulai pekerjaannya, yaitu pada bulan Oktober atau November tahun 520 sebelum Masehi, yaitu 18 tahun setelah mereka tiba di Yerusalem. Karena mereka semua tiba di Yerusalem seperti yang saya katakan tadi tahun 537, itu kepulangan yang pertama. Nanti kepulangan yang kedua yang terakhir itu tahun 516 sebelum Masehi, itu pada tahun yang ke-70 pembuangan di Babel. Dan melalui kitab Nabi Hagai yang kita baca tadi, kita mengetahui keadaan umat Yahudi pada saat itu. Apa yang menjadi latar belakang munculnya seruan Nabi Zakaria? Dan seruan Nabi Zakaria terhadap umat Yahudi, seperti yang kita baca dalam seruan yang Nabi Hagai dalam Hagai 1 ayat 1 dan seterusnya kita baca tadi, bersama dengan seruan Nabi Zakaria, panggilan supaya kembali kepada Allah, itu masih terdengar terus hingga pada zaman kita sekarang ini. Bukankah Yesus katakan kepada murid-muridnya dan kepada gerejanya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak melarang kita bekerja. Tuhan tidak melarang kita membangun rumah, membangun semua yang berhubungan dengan kebutuhan kita. Tapi Nabi Hagai katakan kepada mereka, coba perhatikan keadaanmu, lihat dulu dirimu, mengapa terjadi seperti itu? Kamu pergi mencari upah dan beroleh banyak, tapi saya meniupnya. Kamu membawa pulang hasil kerjamu, tapi seperti menimpa menaruh yang kantung yang kosong. Kamu makan banyak sampai kekenyangan, tapi tidak merasa kenyang. Kamu minum banyak, tapi tidak merasa puas. Kamu memakai pakaian berlapis, tapi tetap badan tidak hangat. Mengapa terjadi seperti itu? Coba perhatikan keadaanmu, firman Tuhan. Karena kamu sudah sibuk membangun rumahmu, kebun-kebunmu, ternak-ternakmu dan lain sebagainya. Kamu tinggal di rumah papan, rumah yang mewah pada waktu itu. Tetapi kamu tidak menghiraukan, memperhatikan pembangunan rumah Tuhan itu. Itu yang menjadi sebab, saudara-saudara, sehingga Nabi Zakaria memanggil mereka supaya mereka memulihkan kembali hubungan dengan Tuhan. Mereka boleh bekerja dan bebas bekerja, melakukan apa saja. Sama seperti ketika para transmigran datang ke Sulawesi Tenggara, dan mereka tinggal di rumah-rumah yang baru, dibangun tanah yang belum terolah dan sebagainya, dan mereka harus bekerja keras. Begitu juga ketika sisa umat Yehuda kembali dari pembuangan itu selama 18 tahun itu. Tuhan tidak melarang mereka, mempersalahkan mereka karena melakukan pekerjaan itu.
yang Tuhan persalahkan melalui Nabi Hagai dan melalui seruan Nabi Zakaria ialah supaya sementara melakukan pekerjaan-pekerjaan itu untuk membangun negeri, untuk membangun keluarga. Tapi yang pertama-tama mereka perhatikan bangunan rumah Allah itu, karena kehadiran Allah akan ada di situ, dan berkat kesejahteraan hidup mereka itu bergantung daripada Allah. Itu yang menjadi tekanan Nabi Zakaria dan Nabi Hagai. Dia tidak mempersalahkan mereka karena bekerja. Kita juga buat perjanjian baru, saudara-saudara, sama seperti itu. Kita tidak dipersalahkan kalau kita bekerja keras kemana saja, entah kita di kantor, di perusahaan, usaha keluarga, dan kemana saja. Kita harus bekerja. Tuhan Yesus katakan di Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang ini, karena itu aku pun bekerja juga. Jadi sampai sekarang ini Allah Bapa dan Anak itu masih sibuk bekerja. Coba saja saudara-saudara bersihkan itu halaman di sana. Nanti lihat besok akan tumbuh kembali rumput-rumput. Oleh karena Allah Bapa sudah menaruh apa yang memungkinkan untuk tumbuhan berkembang terus. Allah terus bekerja. Dan Tuhan Yesus dan Rasul Paulus katakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 yang menegur orang Tesalonika yang malas. Paulus katakan yang tidak mau bekerja tidak usah makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kalau saya bahasakan dalam bahasa sehari-hari yang mungkin kasar, Paulus mengatakan yang tidak mau bekerja mati saja, tidak usah makan, mati saja. Memang Tuhan membenci kemalasan, karena kemalasan adalah bibit dari kemiskinan dan penderitaan hidup. Dalam perjanjian baru, saudara-saudara, kita tidak mendengar satu ayat pun yang melarang kita bekerja, seperti dalam 10 hukum Tuhan itu. Tidak ada di perjanjian baru. Yang kita lihat di perjanjian baru ialah pada hari Sabat itu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Dan kepada orang ahli Taurat, orang Farisi katakan, kalau ternak sapimu jatuh di sumur pada hari Sabat, apakah kamu akan tunggu nanti besok baru keluarkan itu sapi yang sudah mati? Tentu pasti kamu akan mengangkatnya. Jadi perjanjian baru tidak lagi melarang kita bekerja. Tidak seperti di perjanjian baru. Tapi kita harus mengingat bahwa Allah telah memberikan mengatur aktivitas dalam hidup ini. 6 hari Allah berikan untuk kita bekerja, tapi ada harinya untuk beristirahat. Pada hari beristirahat itu kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Pada hari beristirahat itu kita pergi mengunjungi tetangga, kawan-kawan, masyarakat yang menderita dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kita harus bekerja, saudara-saudara, sama seperti irama kerja Allah. 6 hari bekerja, 1 hari beristirahat. Jadi tidak ada hari di mana kita sama sekali tidak bekerja seperti di perjanjian baru, di perjanjian lama. Tapi pada hari istirahat itu kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan sifat pelayanan kemanusiaan dan lain sebagainya, tapi tidak melelahkan diri sama seperti 6 hari kerja. Jadi kita dipanggil supaya bekerja sama seperti Allah Bapa kita, sama seperti Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang bekerja. Kita juga harus bekerja, tapi mengikuti irama kerja Allah. Artinya 6 hari itu menuju kepada hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh, hari istirahat itu hari yang utama. Hari Tuhan namanya. Ingatlah akan hari Sabat
dan seterusnya. Dan hal yang ketujuh adalah hari Tuhan Allahmu. Kalau kita bekerja pada hari yang ketujuh sama seperti kita bekerja pada hari yang lalu, berarti kita mencuri hari Tuhan itu. Nah, itu yang terjadi pada zaman Zakaria dan Hagai. Sampai pada hari Sabat mereka bekerja terus, sementara rumah Tuhan terbengkalai. Artinya hubungan dengan Tuhan tidak mereka utamakan. Itu yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Hubungan dengan Tuhan. Dalam hidup berjemaat kita, saudara-saudara, kita harus selalu ingat bahwa sesibuk apapun kita dalam hidup ini, prioritas utama harus hubungan dengan Allah kita perhatikan. Hubungan dengan Allah itu kita perhatikan melalui kegiatan-kegiatan dalam pembangunan jemaat. Jemaat itu tubuh Yesus Kristus. Menurut Efesus pasal 4 yang ayat 12, yang membangun jemaat, yang membangun tubuh Kristus itu adalah jemaat, maka gereja, bukan pendeta. Karena Tuhan diakan bukan. Kami dikaruniakan, bukan kami. Pendeta Tuhan diakan dikaruniakan kepada jemaat oleh Kristus untuk memperlengkapi jemaat, supaya jemaat yang menyebar untuk memberitakan Injil itu, memperlengkapi jemaat sehingga jemaat menjadi melaksanakan pembangunan tubuh Kristus itu. Dan kalau jemaat bekerja membangun jemaat ini, itu juga akan memberi pengaruh positif terhadap kehadiran kita di tengah masyarakat. Warga gereja adalah sumber daya Allah bagi pembangunan gereja, bagi pembangunan masyarakat. Itu kitab Kejadian katakan seperti ini. Ketika Tuhan memberkati Adam dan Hawa, Kejadian 2 ayatnya yang ke-15, untuk memelihara, mengusahakan dan memelihara dunia ini, segala ciptaan Tuhan. Kita adalah sumber daya gereja yang sekaligus sumber daya masyarakat. Kita tidak dipanggil untuk membangun hanya jemaat itu saja yang kita panggil, tapi kita harus menyebar. Jadi kalau setiap hari Minggu saudara-saudara kita berhimpun di sini, bukan untuk tinggal tidur di sini, bukan untuk bersenang-senang di sini, tapi di sini kita diperlengkapi dengan firman. Di sini kita beroleh kekuatan baru, semangat baru, lalu kita menyebar selama 6 hari yang akan datang itu, tempat-tempat di mana kita pergi, supaya di sana kita melakukan perbuatan baik. Itu yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama tadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa yang dimaksud persembahan? Persembahkanlah tubuhmu. Artinya semua yang dilakukan oleh tubuh ini adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan sesama. Itu ibadahmu yang sejati, Roma 12 tadi. Jadi ibadah yang sejati bukan sekedar berkumpul di gereja. Yang berkumpul di gereja itu tidak semua memang untuk datang bergereja. Mungkin ada pemuda yang datang ke gereja karena pacarnya ke gereja, sehingga dia ikut. Banyak alasan untuk gereja. Ada yang ke gereja supaya selalu tahu bahwa dia orang Kristen. Ada yang ke gereja supaya ia puas bahwa ia tidak melalaikan ibadah di gereja. Tapi tujuan ibadat bukan seperti itu. Supaya di sini kita diperlengkapi untuk menyebar. Di sini kita diperlengkapi sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang dewasa, yang tidak lagi diombang-ambingkan oleh segala pengajaran palsu,
Tetapi yang dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, yang berpegang, yang mengenal dengan baik Yesus sebagai anak Allah, itu semua kita peroleh di sini. Karena itu berbahagialah kita yang selalu aktif dalam setiap persekutuan ibadah. Kemarin saya melayani PKB, itu sistem pertama untuk PKB seluruh jemaat. Berapa yang ada? Bahkan 9 orang kalau saya tidak salah. Nah, kalau saya sudah bersiap berhari-hari untuk melayani, lalu datang hanya sebanyak itu saja, tidak salah. Itu salah satu. Tentu semua akan berikan alasan mengapa, tapi itu salah satu contoh. Gejala kemerosotan dalam hidup persekutuan. Ada lagi saudara-saudara satu hal yang membuat hubungan kita dengan Tuhan terganggu. Kita warga gereja. Kita tak bisa melalui pekerjaan sehari-hari yang kita utamakan, lalu kita lupakan hubungan kita nomor 2, kalau bukan dengan Tuhan. Tapi ada satu hal lagi saudara yang memperhambatkan kita. Itu HP yang di tangan saudara. Handphone itu alat komunikasi yang Tuhan karuniakan kepada kita melalui intelijensia para ahli. Tapi sekarang dia menjadi alat hiburan. Setiap orang yang tidak membawa HP-nya, dia akan merasa kehilangan hidup ini. Anak-anak muda dan anak-anak kecil bangun tidur dengan HP. Dan kita sudah tahu efek negatifnya. Kita sudah tahu, tidak lagi terjerahkan kepada kita. Anak remaja yang buta karena HP. Anak-anak yang memakai kacamata tebal karena akibat HP. Ledakan dan lain sebagainya. Hampir semua anggota gereja pada umumnya sama seperti yang orang-orang di luar dunia. Tidak bisa lagi kehilangan HP. Padahal Tuhan memberikan kepada kita alat-alat perlengkapan hidup seperti itu, harus semakin modern, supaya kita memakainya dengan kritis. Warga gereja harus memakai hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kritis, tidak menelan begitu saja. Saudara membaca banyaknya korban remaja lewat HP. Memang ada yang beruntung kawin lewat HP. Tapi ada banyak akibat pergaulan. Bergaul dengan seseorang sudah diajak pergi dan yang dibawa pulang dalam mayatnya. Itu semua. Karena itu tugas kita orang tua untuk menguasai diri, supaya kita bisa mengatur anak-anak kita juga, supaya mereka menguasai diri dalam memakai teknologi, ilmu dan teknologi itu HP. Itu harus ditertibkan. Lihat saja saudara-saudara, betapa hebatnya HP memperhambatkan kita. Kadang-kadang sementara ibadat berlangsung, kita melihat ada orang yang keluar menerima telepon. Padahal sudah diumumkan bahwa dalam ibadat HP harus dinonaktifkan, silent. Itu tanda bahwa kita menomorsatukan hal itu. Atau barangkali dalam bahasa yang lain, kita menjadikan HP sebagai berhala dalam hidup kita. Karena itu kita warga gereja harus hati-hati. Kita harus memakai sebagai segala alat dengan sikap yang kritis untuk kebutuhan hidup kita, pelayanan terhadap Tuhan dan sesama, tapi tidak memperhambatkan kita. Sama seperti gereja,
Kita boleh bekerja sekeras-kerasnya, tapi tidak menjadi hamba kerja. Begitu juga dengan handphone. Kita boleh memakainya dan bebas memakainya, tapi tidak menjadi hamba handphone. Karena itu bahaya bagi kita sendiri. Kesimpulannya, baik Zakaria maupun Hagai memanggil kita supaya kita kembali kepada Allah. Artinya kita kembali menomorsatukan hubungan dengan Allah, cahaya lalu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu semuanya itu, artinya semuanya kita selalu khawatirkan, makanan, pakaian, rumah dan lain sebagainya, itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat sekali. Nah, sini saudara. Karena itu saudara, kita kembali mengadakan berintrospeksi diri. Apakah di tahun yang lalu, tahun 2003 itu ada hal-hal yang menjatuhkan kita, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan? Kalau itu ada di tahun 2024, tidak boleh kita mengulanginya lagi. Itu yang ditekankan oleh Zakaria. Jangan mengulangi dosa-dosa nenek moyangmu, karena Tuhan akan hukum kamu. Begitu juga dengan kita. Kita periksa diri kita masing-masing. Mungkin ada kejatuhan di tahun yang lalu. Ada perbuatan kita yang tidak menomorsatukan Tuhan Allah di tahun yang lalu. Nah, di tahun yang baru ini kita masuk dengan perilaku yang baru, dengan sikap hidup yang baru, yang sesuai sepadan dengan Injil Yesus Kristus, Filipi 1 ayat 27. Supaya tahun ini betul-betul menjadi berkat bagi kita. Dan kalau menjadi berkat bagi kita, maka pengaruhnya akan mempengaruhi masyarakat di mana kita menyebar tiap-tiap hari. Kembalilah kepada Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita akan masuk pada doa syukur dan syafaat dengan beberapa pokok doa yang telah dicatat pada Majelis Jumat, ataupun beberapa pokok doa yang tersurat di dalam Warta Jumat. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, segala hormat dan puji kami persembahkan di hadapan hadirat. Oleh karena pada saat ini dan di tempat ini, Engkau menghadirkan kami semua. Setelah beberapa waktu lamanya kami menyebar, khususnya sepekan yang berlalu kami menyebar di segala tempat di mana kami bekerja, di mana kami pergi melaksanakan tugas-tugas panggilan kami. Tapi juga di tengah segala pergumulan-pergumulan yang kami masing-masing alami. Tapi pada hari ini kami semua duduk di hadapan hadirat-Mu sebagai wujud nyata dari kasih karunia yang besar itu. Kami mengucap syukur Bapa atas firman-Mu yang kami dengar, baik seruan Nabi Zakaria maupun Nabi Hagai. Dan lebih daripada itu, panggilan Tuhan kami Yesus Kristus, supaya kami dalam hidup ini pertama-tama mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya kami sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak kebangkitan-Mu, supaya kami sungguh-sungguh hidup sebagai domba-domba gembalaan-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak oleh karena Engkau tidak meninggalkan kami dan menahan firman itu untuk tidak diberitakan kepada kami. Kiranya firman-Mu yang kami dengar pada saat ini tidak kembali dengan hamba-Nya kepadamu atau dengan sia-sia, berlalu sia-sia,
dan karena kami menjadi berkat besar bagi kami. Sehingga kami boleh kembali dalam rumah-Mu yang kudus ini dengan semangat iman yang baru, dengan penuh sukacita dan keberanian untuk masuk di tengah kehidupan terbuka pada dalam hari gereja yang akan datang, di mana kami akan melaksanakan lagi segala tugas-tugas dan panggilan kami, baik dalam rumah tangga masing-masing maupun di tengah masyarakat bangsa. Anak Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala pimpinan-Mu, pemeliharaan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang kami telah alami hingga pada saat ini. Baik berkat-berkat itu melalui ketambahan usia, berkat-berkat itu melalui keberhasilan dalam pendidikan anak-anak kami, dalam keberhasilan mencari lapangan kerja, berkat-berkat lewat pemulihan dari sakit penyakit, dan kami tidak dapat menyebut satu persatu. Kami tidak dapat membilang betapa besarnya berkat-berkat yang Engkau curah limpahkan kepada kami. Hanya kami mohon Bapa, supaya Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami untuk selalu kembali kepadamu, karena Engkaulah yang menjadi sumber berkat itu. Beberapa anak-Mu telah ketambahan usia pada hari ini dan sepekan ini, dan mereka semua bersukacita dan mengucap syukur, dan kami bersyukur bersama-sama. Karena itu Bapa, sambutlah kiranya ucapan syukur semua anak-anak-Mu ini. Sepekan ini Bapa juga akan banyak anak-anak-Mu, keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan mereka semua. Ulang tahun pernikahan mereka adalah wujud nyata dari pimpinan dan berkat-berkat-Mu, pemeliharaan perlindungan-Mu. Karena Engkau memberkati semua keluarga ini Bapa. Engkau memberkati rumah tangga mereka, anak cucu mereka, supaya mereka semua selalu melihat betapa besar pimpinan dan pemeliharaan itu, dan mereka mengucap syukur. Tapi Bapak, kami juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu dalam sidang Jumat-Mu, pasangan-pasangan suami istri yang hidup tidak seimbang, tapi mereka mampu mempertahankan, mewujud menyatakan kehidupan yang damai sejahtera, saling mengasihi sampai di usia tua. Kami mengucap syukur Bapa, dan kami mendoakan mereka semua. Walaupun keluarga ini tidak hidup dalam iman yang sama, tapi Engkau tetap berkenan sesuai dengan janji firman-Mu. Beberapa di antara keluarga ini Bapa sementara mengalami penderitaan berat. Amalmu Bapak Amali Nakara, anakmu Bapak Dr. Tonggiri menderita penderitaan berat yang berjangka panjang hingga pada saat ini. Tapi Engkau mengaruniakan istri yang setia, merawat, mendampingi terus mereka hingga di usia seperti ini. Kami mendoakan keluarga-keluarga muda dalam jemaat-Mu yang sudah telah bertahun-tahun membina hidup pernikahan dan rumah tangga, tapi Engkau belum mengaruniai apa yang mereka sangat rindukan.
Mereka merindukan kelahiran anak dalam rumah tangga, dalam hidup pernikahan mereka. Karena itu kami sidang Jumat juga mendoakan mereka Bapak, supaya mereka juga dikaruniai hadiah yang paling indah dalam suatu hidup pernikahan, yaitu anak-anak. Bapak dalam surga, ketika kami bersuka cita seperti pada saat ini, kami juga teringat akan semua anak-anakmu yang berbaring di rumah sakit dalam perawatan yang berat. Anakmu Bapak Eko Jarwanto yang sementara sakit di rumah, hambamu Pendeta Meritus Suwarno yang sementara parah di rumah sakit. Kami juga berdoa bagi semua penderita-penderita BDB yang memenuhi rumah sakit. Kami mohonkan kekuatan, mujizat pemulihan dan penyembuhan daripadamu. Kami juga mendoakan mereka yang sementara dirawat di rumah masing-masing sambil menantikan mujizat pemulihan dan penyembuhan. Engkau mengenal semua mereka Bapa. Karena itu kami persembahkan mereka kepadamu. Kuatkan iman mereka semua Bapa. Dan jikalau engkau berkenan, engkau karuniakan pemulihan dan kesembuhan. Lebih daripada itu kami mohon, supaya bersama dengan penyakit-penyakit ini, mereka masih dapat berbuat sesuatu yang baik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam surga, dalam kehidupan berjemaat kami hendak berdoa mendoakan PPMJ dan semua sekretaris komisi, pengurus kategori yang dengan tekun melaksanakan segala program kerja mereka dalam rangka pembangunan jemaat yang besar ini. Engkau kiranya memberkati semua mereka Bapa. Engkau memenuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka bekerja sebagai orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Pelayanan-pelayanan Jumat yang terprogram sepekan yang akan datang, termasuk pembukaan katekisasi yang akan dimulai, kami juga serahkan padamu, supaya semua program pelayanan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam kehidupan bersama kami antar gereja, kami Jemaat Murid Gep Sultan, orang Tabora bagian dari Gep Sultan, hendak mendoakan gereja Kristen Sulawesi Selatan yang sekarang sementara mengalami krisis ekonomi yang berat, sehingga para pendeta, guru Injil, guru-guru sekolah selama beberapa bulan sudah tidak dapat lagi menerima gaji, dan mereka meminta kepada gereja-gereja untuk memberikan dukungan pelayan. Kiranya Gipsul Trapun dan Jemaat Orang Tabora khususnya akan turut merasakan memikul beban yang sementara dialami oleh saudara-saudara seiman kami di GKSS di sana. Kami akan berdoa secara khusus juga bagi para tua Aris Suba dan istri yang pada tanggal 25 Januari yang akan datang akan berangkat mengikuti wisata rohani di Israel, Palestina bersama rombongan dari Indonesia. Kami berkati Bapak. Engkau memelihara mereka semua justru di tengah keadaan genting sekarang ini dalam hubungan Israel, Palestina dan Hamas.
supaya kerinduan mereka di sana juga membuat mereka semakin mengagumi sejarah keselamatan itu yang pernah terjadi dan abad lalu. Banyak lagi yang akan kami sampaikan di hadapan hadirat Bapak. Kami juga akan mendoakan bangsa dan negara kami, khususnya di tahun politik ini. Kiranya kedamaian dan kesejahteraan engkau tetap karuniakan oleh para pemimpin bangsa. Kami juga akan mendoakan bangsa-bangsa di dunia di mana perserikatan bangsa-bangsa sudah tidak dapat lagi mengatasi berbagai masalah. Kami gerejamu berdoa, kiranya engkau memimpin, memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia yang besar majemuk ini, mengaruniakan kedamaian kepada bangsa-bangsa di dunia. Dan sekarang kami akan kembali ke dalam rumah tangga masing-masing kami. Kami akan kembali membawa berkat-berkat yang daripadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Wakil Jemaat Korel hari ini tanggal 21 Januari 2024 ada tambahan di Romawi 3 ada ibadah rumah tangga pada hari Selasa tanggal 23 pukul 17 di keluarga Ibu Wijaya Laban dengan alamat Malik 2 nomor 37 pelayanan pendeta Elsa NMD STH. Pada Sabtu pukul 17 keluarga AKP Jalil SHMH gabung keluarga Ibu Hamidani Mulia Lunadi SE yang alamat R. Suprato nomor 216 Pemurakan. Pendeta pelayan pendeta Martinus Pengturunan. Pada hari Selasa tambahan tanggal 23 pukul 17.30 keluarga Ibu Bernes dengan alamat Jalan Sega 5 nomor 22 Perumnas Sawo-Sawo belakang SD 68 Baruga. Pelayan pendeta Martinus Pengturunan. Yang berikut penyampaian. Yang pertama dari BTN, minggu depan tanggal 28 Januari ada publikasi khusus untuk membantu meringankan kegumulan keuangan yang dialami Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Selatan GKSS atas perhatian dan dukungan warga jemaat Korel. Teririn salam dan doa diucapkan terima kasih. Berikut disampaikan pada Bendahara Rayon dan 1, 2, 3, 4, dan 5 pelayan kategorial lansia bagi pemuda PKB dan Smart. Panitia dan bendahara jemaat untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan program-program kerja tahun 2023 untuk semester 2 dari bulan Juli sampai Desember 2023 dimulai dari tanggal 22 sampai dengan 31 Januari 2024. Untuk waktu penjawaban pemeriksaan laporan keuangan akan diatur oleh BP3J Korel dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang berikut
Disampaikan pada warga jemaat Farel Kendari bahwa mulai tanggal 7 Januari 2024 tabungan jemaat Farel di Bank BTN Cabang Kendari ditutup dan dipindahkan ke Bank Sultra jemaat atas nama jemaat Ora dan Labora Kendari. Berikut disampaikan kepada warga jemaat selama ibadah minggu berlangsung tetap menggunakan masker sesuai surat edaran Menteri Kesehatan tentang peningkatan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus COVID-19. Berikutnya PMTI Provinsi Sultra, Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Masyarakat Toraja Sulawesi Tenggara dengan hormat mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari Pendeta Majelis dan Jemaat Ora Kendari untuk menghadiri pelantikan pengurus wilayah PMTI Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2023-2026 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pukul 16 WITA sampai selesai bertempat di Pinisi Ballroom Hotel Claro, pakaian tenun daerah atau batik nasional. Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih. DPW PMTI Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2023-2028 Ketua Formatur Dr. Insinyur Martin Effendi Fatullah MSc. Yang terakhir, jemaat yang hadir pada kebaktian ini laki-laki sebanyak 80 orang, perempuan 78, jumlah 158. Demikian waktu jemaat hari ini. Selamat hari ini. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sambil berdiri kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kirima 144 ragam B. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 144B ayat yang ketiga. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.